Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ren Sadam, NPM 20.01.10.19.069. Saya dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi tanaman Saccharum officinarum L. Sebelum lanjut, ini merupakan poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi saya, meliputi penjelasan umum mengenai tanaman yang akan dibahas, klasifikasinya, ciri-ciri morfologinya, lingkungan tempat hidup yang cocok, kandungan nutrisi, produksi tanaman di Indonesia, tanaman terkait. Baik, Saccharum officinarum L atau disebut tanaman tebu, merupakan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku gula. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah iklim tropis seperti Thailand, Filipina, Malaysia, India, dan Indonesia. Namun dapat juga tumbuh dengan baik dan berkembang di daerah subtropika, seperti di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Australia, dan Hawaii. Di Indonesia, sentra perkebunan tebu berada di daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagian Pulau Sulawesi Pulau Sulawesi. Terdapat Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Nah, tebu ini dikenal sejak beberapa abad yang lalu oleh bangsa Persia, Cina, India, dan kemudian menyusul bangsa Eropa yang memanfaatkan sebagai bahan pangan yang bernilai tinggi dan juga dianggap sebagai emas putih. Yang tanaman tebu ini tergolong tanaman perdu. Di daerah Jawa Barat disebut tiwu, dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tanaman tebu ini disebut dengan rosan, menurut Indrawanto tahun 2010. Nah, berikutnya klasifikasi Saccharum officinarum. Klasifikasi tanaman tebu ini menurut Stenis 2006 dan Citro Supomo tahun 1994. Termasuk di divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Gramineales, familia Graminae, genus Saccharum, dan spesiesnya yaitu Saccharum officinarum L. Nah, berikut adalah gambar tanaman tebu. Baik, selanjutnya ciri morfologinya. Karena termasuk di famili Graminae atau rumput-rumputan, tanaman ini memiliki batang silindris, agak pipih atau persegi, berlubang atau masif, pada buku selalu masif dan kerap kali membesar, berbentuk herba atau kayu seperti bambu. Daun tunggal 2 baris, kadang-kadang berbaris banyak. Pelepah daun berkembang dengan baik. Pada batas pelepah dan helaian daun terdapat lidah. Helaian daun berbentuk lancet atau garis. Di kedua sisi dari ibu tulang daun terdapat tulang daun yang sejajar. Bunga tersusun dengan bulir terdiri dari 2 glomae atau daun yang serupa dengan sisik. Menurut Stenis tahun 2006. Tanaman tebu memiliki bentuk yang tinggi kurus, tidak bercabang, dan tumbuh tegak. Tanaman yang tumbuh baik ini, tinggi batangnya dapat mencapai 3-5 meter atau lebih. Pada batang terdapat lapisan lilin yang berwarna putih dan keabu-abuan. Lapisan ini baik terdapat sewaktu batang masih muda. Ruas-ruas batang dibatasi oleh buku-buku yang merupakan tempat duduk daun tebu. Di ketiak daun terdapat sebuah kuncup yang biasa disebut dengan mata. Banyak bentuk ruas batang dan warna batang tebu yang bervariasi merupakan salah satu ciri dalam pengenalan varietas tebu, menurut ASI tahun 2008. Akar yang pertama kali terbentuk dari bibit tek adalah akar adventif, yang berwarna gelap dan kurus. Setelah tunas tumbuh, maka fungsi akar ini akan digantikan oleh akar sekunder yang tumbuh di pangkal tunas. Pada tanah yang cocok, akar tebu dapat tumbuh panjang mencapai 0,5-1 meter. Tanaman tebu berakar serabut, maka hanya pada ujung akar-akar muda terdapat akar rambut yang berperan untuk mengabsorpsi unsur-unsur hara dalam tanah. Menurut ASI tahun 2008. Baik, berikutnya itu lingkungan tempat hidup yang cocok untuk tanaman tebu. Tebu merupakan tumbuhan yang dapat ditanam di daerah tropis dan subtropis. Lebih kurang pada daerah antara 39 derajat lintang utara dan 39 derajat lintang selatan. Tebu dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi, hingga pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, tetapi pada ketinggian mulai dari 1.200 mdpl, pertumbuhan tebu akan lambat. Curah hujan yang optimum untuk tanaman tebu adalah 1.500 sampai 2.500 mm per tahun, dengan hujan tersebar merata. Produksi tanaman ini
akan maksimum dicapai pada kondisi yang memiliki perbedaan curah hujan yang ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau. Suhu yang baik untuk tanaman ini berkisar antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban nisbi yang dikendaki adalah 65-70%. pH tanah yang cocok untuk tanaman ini yaitu 5,5 sampai 7 untuk pH tanahnya. Selanjutnya, kecepatan angin yang optimum untuk pertumbuhan tebu itu kurang dari 10 km per jam. Kenapa? Karena angin dengan kecepatan yang lebih dari 10 km per jam akan merobohkan tanaman tebu. Tekstur tanah yang cocok untuk tanaman tebu adalah tekstur tanah ringan sampai agak berat dengan kemampuan menahan air yang cukup. Kedalaman atau volume tanah untuk pertumbuhan tanaman tebu minimal 50 cm dengan tidak ada lapisan kedap air. Syarat topografi lahan tebu adalah berlereng panjang, rata, dan melandai. Bentuk permukaan lahan yang baik untuk pertumbuhan tebu adalah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0-8%. Baik, selanjutnya kandungan nutrisi yang terdapat dalam tanaman tebu. Terdapat beberapa bagian seperti pucuk, molasses, bagase atau ampas tebu, dan juga terdapat komponen seperti protein, serat kasar, lemak, kadar abu, dan total pencernaannya. Nah, untuk pucuk terdapat 5,5% protein, 35% serat kasar, 1,4% lemak, 5,3% kadar abu, dan total pencernaannya 43-62%. Dan molasses terdapat 4,5% protein, 0% serat kasar, 0% lemak, 7,3% kadar abu, 80% total pencernaannya. Dan untuk ampas tebunya 2,7% mengandung protein, 43% serat kasar, 0% lemak, kadar abunya 2,2%, total pencernaannya 33%. Dan untuk kisaran standar pakan. Dan dalam tebu ini 12-15% itu mengandung protein. 15-21% mengandung serat kasar, 2-3% mengandung lemak, dan untuk kadar abunya tidak diketahui, dan untuk total pencernaannya 58-65%. Sumber ini saya ambil dari Volkes tahun 1986, Musafi tahun 1987, dan Indraningsih DKK tahun 2006. Nah, untuk produksi tanaman ini di Indonesia, produksi tebu nasional pada tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton, dan pada tahun 2016 itu ada 2,2 juta ton. Nah, ini terlihat menurun ya. Nah, penurunan ini dapat disebabkan oleh kompleksnya agribisnis tebu yang terdiri dari subsistem on-farm dan off-farm, di mana kedua sistem ini saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga membutuhkan integrasi yang kuat di antara keduanya. Menurut R. Wibowo tahun 2007, dua kondisi penting yang dihadapi Jawa Timur dalam bidang on-farm yaitu pertama, pergeseran budidaya tebu di lahan tegalan sebagai akibat persaingan yang ketat dengan komunitas padi, dan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, seperti pemukiman dan industri. Kedua, proporsi ratun can atau tebu keperasan yang relatif tinggi dibanding tanaman plant can atau tebu pertama. Penurunan jumlah produksi tebu ini seharusnya dapat ditanggulangi sebab pemerintah mengeluarkan program swasembada gula pada tahun 2019. Program agresif ini dicanangkan karena mengingat Jawa Timur masih memiliki potensi yang besar untuk dapat meningkatkan jumlah produksinya, tergantung dari kemampuan untuk menyiapkan dan mengelola manajemen dengan baik dan benar. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai identifikasi tanaman tebu atau Sacharum officinarum L. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.